presiden di semua KPU kabupaten kota itu kan. Nah, setelah selesai PHPU Pilpres itu, di MK sudah diputuskan pemenangnya 02 dan ditolak semua gugatan 01 dan 03, maka KPU RI kemudian meminta semua KPU kabupaten kota untuk menetapkan anggota DPRD kabupaten terpilih, kecuali masih ada sengketa pileg. Karena setelah PHPU Pilpres itu kemudian kan ada kelanjutannya di MK itu PHPU atau sengketa hasil pileg. Menurut sepengetahuan sampean, di Jawa Timur ini ada berapa ya tampaan, berapa yang masih belum ditetapkan tanpa menyebut daerahnya? Ya, sepengetahuan saya ada Kota Surabaya, ada Kabupaten Lumajang, kemudian ada Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan yang belum menetapkan. Kalau Kabupaten Sumeneb sudah, kalau Kabupaten Sampang sudah, beberapa kabupaten yang lain di Jawa Timur itu sudah melakukan penetapan anggota DPRD kabupaten terpilihnya. PHPU-nya yang di Pamekasan ini atau yang lain itu menyangkut yang di PRI apa provinsi? Enggak. PHPU Pamekasan itu di DPRD kabupaten. Kabupaten dia, iya. Tapi 2 saja. Level 2 saja ya. Bang, yang dilakukan selama ini apa Bang oleh KPU ini? Sambil menunggu apa? Ya, kemarin kita sudah 3 kali ke MK. Pertama ketika ke Jakarta pertama itu kita KPU kabupaten kota karena memang tergugahnya KPU kan. KPU itu di dalam hal ini KPU RI. Termohonnya ada. Termohonnya kan KPU RI. Karena KPU Kabupaten Pamekasan bagian dari KPU RI kan. Nah, pertama kita sudah menemui pengacara yang sudah disiapkan oleh KPU. Itu teknis ya? Ya. Betul. Menurut jenengan ini kira-kira gambaran bahwa kan ini sampaikan apa perlu dijawab? Menurut sampean ini kira-kira yang disampaikan KPU itu sudah tidak ada masalah gitu Pamekasan itu? Oh, belum. Enggak, untuk pembelaan itu bahwa belum Bang. Belum. Pertama apa? Kemarin kita sudah mengikuti sidang pembacaan permohonan pemohon dari pihak PAN ke KPU. Sampaikan sudah legal standingnya, alasan kemudian kenapa melakukan gugatan ke MK. KPU sudah memberikan jawaban tanggal 6 Mei kemarin. Memberikan jawaban ya KPU Kabupaten Pamekasan, tapi melalui pengacara yang ada di KPU bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten, mulai dari rekap di tingkat TPS, rekap di tingkat kecamatan sampai kemudian rekap kabupaten. Benar gitu ya. Sudah tahapannya benar gitu. Kalau termasuk memang perolehan suara itu. Nah, termasuk perolehan suaranya. Nah, kita juga sudah menyampaikan jawaban itu dan alat buktinya. Tinggal sekarang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menganalisis antara permohonan pemohon dengan jawaban termohon di MK kemarin itu. Nah, tanggal 21 ini akan ada sidang putusan awal. Sidang putusan pendahuluan. Apakah gugatan yang dilakukan oleh PAN itu diterima dan dilanjutkan kepada sidang selanjutnya, sidang pembuktian dan mendatangkan saksi 21 Mei. Tanggal 21 Mei atau diputus oleh Majelis Hakim, oleh Mahkamah Konstitusi ditolak atau kalau ditolak berarti disemisal selesai sudah. Harapan jenengan putusan ini gimana? Harapannya? Wah. Harapannya lah. Ya, selaku termohon ya kita tetap bersikukuh bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai prosedur ya. Kalau sudah sesuai prosedur berarti apa yang sudah kita tetapkan di tingkat rekap kabupaten kota itu ya bahwa kursi terakhir untuk DPR di kabupaten itu ya ada level 2 itu ya Demokrat karena memang itu yang sudah terjadi berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Soal kemudian ternyata Majelis Hakim di MK berdasarkan gugatan pemohon ternyata menolak dan masih dilakukan sidang lanjutan ya akan kita kemudian mengikuti proses. Gugatannya dari itu apa yang di pihak melakukan penghitungan ulang. Karena untuk pemungutan suara ulang kan tidak mungkin karena seharusnya pemungutan suara ulang itu diajukan 10 hari maksimal setelah pencoblosan.
pemungut apa? PSU-nya. Kalau PSU kan harus dilakukan Pemungutan suara ulang. maksimal. Pemungutan suara ulang ya. Pemungutan suara ulang itu dilakukan maksimal 10 hari setelah pencoblosan. Kalau penghitungannya kan Kalau penghitungan yang menunggu sidang di MK ini bagaimana putusannya, apakah dilakukan penghitungan ulang atau dilakukan permintaannya di beberapa TPS itu. Apa 35 TPS. 35 TPS di satu kecamatan. di 2 kecamatan. Oh. Pelengahan. Ya pokoknya di kecamatan Pelengahan yang merokok gitu ya. Iya. Tapi ada anunya, Pelengahan cuma 30, Propo cuma 1 TPS. Kalau Pelengahan 34 TPS, Propo yang 1 TPS. TPS mana yang berubah? TPS Rompuh. Rompuh. 1 TPS. Kalau yang lain tersebar di 6 TPS, di 6 desa yang 34 TPS. Nah, barang bukti sekarang ada di mana? Barang bukti Sudah di KPU. Sudah di tim hukumnya KPU RI. Kita sudah menyampaikan semua barang buktinya. Ada di sana? Sudah Tidak ada. di Pamekasan barang bukti? Sudah kita bawa kemarin. Bahkan memang sudah ada surat kan dari KPU RI itu untuk membuka kotak, menyiapkan alat bukti, kemudian kita sudah melakukan kotak untuk disaksikan Bawaslu dan pihak kepolisian dan sudah diantar barang buktinya ke tim hukum. Oke bang, bagi yang bermasalah mungkin masih tidak apa-apa nunggu. Terus bagi anggota dewan yang bermasalah apa yang disampaikan ke mereka sebenarnya? Apakah Ya, bisa mereka sudah tahu bahwa KPU tidak bisa menetapkan hasil hasil pileg 2024 selama masih ada gugatan. Mereka sudah tahu. Iya, karena kan ini juga berdampak kepada jumlah kursi yang akan diperoleh kan. Tapi adakah di antara mereka calon caleg yang menanyakan kepada KPU kapan sih penetapan? Ada nggak? Oh iya ada. Ada banyak ya? Ada, tapi kan Sampai kita jelaskan sudah itu ya. sampaikan bahwa surat di KPU RI untuk dilakukan penetapan itu menunggu selesainya gugatan sengketa sudah. Artinya mohon maaf lah kepada yang mereka tunggu dulu Ya karena kan bersabar gitu ini ya. Gimana? berhubungan dengan jumlah kursi kan. Jadi kalau misalnya sementara ini kan masih belum jelas, kan hanya berdasarkan putusan berdasarkan hasil rekap Demokrat dapat 7 kursi kan gitu. PAN dapat 1 kan gitu. Nah kalau misalnya di Dapil 2 ternyata nanti misalnya lah ini dimenangkan oleh PAN, berarti PAN 2 kursi, Demokrat tidak jadi 7 kursi, jadi 6 kursi. Nah kalau misalnya dimenangkan oleh Demokrat ya berarti Demokrat tetap 7 kursi, PAN yang 1 kursi. Nah itu kan tentu menyangkut kepentingan koalisi partai politik ini nanti untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati pilkada ya. Pun misalnya Demokrat ya betok Demokrat pun karya nyari nyari 2 kursi lagi kan. Misalnya Demokrat 6 misalnya. Ya kan misalnya tambahan 4 kursi lagi kan.